Saudara David, jika kamu tidak ingin bicara, jangan bicara. Biarkan aku bicara. Dia memeluknya lebih erat lagi, menekan seluruh tubuhnya ke tubuhnya. Kak David, aku selalu mengingatmu. Aku tidak pernah melupakanmu. Saat dia berbicara, dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Suara dan nadanya terdengar seperti lagu manis, diputar berulang kali di benaknya. Jika dia bisa berpura-pura menjadi dingin dan tegas saat ini, maka dia bukanlah kakak David yang selama ini dia rindukan. Oleh karena itu, Gavin bergerak dan mengulurkan tangan untuk memeluknya dengan lembut. Dia berbicara dengan lembut, "Baiklah, saya tahu." Dia selalu tahu bahwa dia tidak pernah melupakannya. Dia telah bekerja keras untuk mencarinya, karena dia selalu mengawasinya. Setelah mendapat tanggapan dari kakak David, Putri akhirnya merasa lega. Dia terus bersandar pada pelukan saudara David dan berkata, "Saudara David, ketika saya melihat tato di tangan kirimu, saya sudah curiga bahwa kamu adalah saudara David. Namun, saya tidak mengenalimu pada saat pertama, karena saya salah mengenali Presiden Gavin sebagai kamu." Apa? Setelah lama mendengarkan, Gavin akhirnya mengerti bahwa Putri mengira dirinya adalah pria lain. Dia juga mengesampingkan kemungkinan bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David. "Saudara David, kamu tidak menyalahkanku, karena mengira kamu adalah orang lain, kan?" Dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan mata besar dan cerah, menunggu jawabannya. Wanita ini sangat cerdas, sehingga dia bisa membodohi siapapun kapan saja. Jika dia tidak waspada, dia akan curiga bahwa dia sedang berakting, dan dia menipu dia. Namun, dia mencari kakak David yang sangat dia rindukan. Dia bersungguh-sungguh dengan setiap kata yang dia ucapkan. Itulah mengapa Gavin yakin akan hal ini. Gadis itu telah salah mengira dia sebagai orang lain, dan dia tidak berbohong padanya. Tato di tangan kiri, Gavin berpikir sejenak dan memikirkan adik sepupunya, Rizky, yang seumuran dengannya. Rizky mendapatkan tatonya karena cedera ketika dia masih sangat muda. Para keluarga memutuskan agar dia membuat tato totem keluarga di tangannya. Tato ini sangat istimewa. Itu diturunkan dari beberapa generasi di keluarga mereka. Dikatakan bahwa setiap garis yang digambar pada tato mewakili generasi keluarga mereka. Makna spesifiknya telah diwariskan selama bertahun-tahun, dan makna mendalamnya hilang dari generasi ke generasi. Semua orang hanya ingat bahwa ini adalah simbol identitas mereka. Setiap anggota keluarga mereka memiliki totem ini dekat dengan mereka. Dia memiliki kalung yang melambangkan identitasnya. Dia memolesnya dengan gading, dan dia mengukir tato keluarga secara pribadi. Rizky menatonya. Setiap orang di keluarga memiliki totem ini dalam bentuk yang berbeda. Gavin memberikan kalungnya yang melambangkan identitasnya kepada Putri. Dia berharap bisa tumbuh bersamanya melalui cara ini. Di sisi lain, dia berharap suatu saat dia bisa menemukannya dengan tato unik tersebut. Segala sesuatunya berkembang sesuai rencana, dan tidak ada satu kesalahan pun. Tapi, ada yang tidak beres di pihaknya. "Saudara David, apakah kamu akan menyalahkanku?" Putri menatapnya dan bertanya dengan hati-hati. Dia sangat tinggi, mungkin setinggi ayahnya, dan dia memiliki tinggi rata-rata seorang wanita muda. Ketika dia berbicara dengannya, dia harus mengangkat kepalanya. Itu sangat sulit. Dia mengangkat kepalanya tinggi-tinggi untuk berbicara dengannya. Putri dapat merasakan sesuatu yang tidak biasa. Saudara David yang menemaninya belum lama ini tidak terlalu tinggi. Ketika dia berbicara dengannya, dia hanya perlu mengangkat kepalanya sedikit dan itu tidak terlalu melelahkan. Perbedaan tinggi badan antara kedua saudara David itu begitu besar, sehingga dia tahu bahwa mereka adalah orang yang berbeda. Dengan kata lain,
Orang yang menemaninya malam ini adalah Rizky. Saat Rizky pergi ke kamar mandi, dia ditemani oleh orang lain. Lalu siapakah pria ini jika bukan Rizky? Mengapa dia membuatnya berpikir bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David? Apa yang sedang terjadi? Mengapa aku harus menyalahkan putri kecilku? Dia berkata dengan suara yang sangat pelan, sehingga dia tidak bisa mendengar suara aslinya dengan jelas. Sepertinya dia melakukannya dengan sengaja. Mengetahui bahwa mungkin ada celah dalam masalah ini, Putri menjadi lebih tenang. Dia memandangnya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar saudaraku David?" Dia masih menatapnya, tapi tatapannya berubah. Dia tidak lagi mengharapkan kakaknya David mengungkapkan dirinya, tapi dia ragu. Kali ini, bukan kata-katanya yang menjawabnya, tapi tindakannya yang menjawabnya. Dia perlahan mengulurkan tangan dan menutup matanya dengan tangannya. Dia membungkuk dan menciumnya dengan lembut pada bekas luka kecil di antara alisnya. Dia menggunakan tindakannya untuk membuktikan bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David. Dia mengira orang ini kemungkinan besar adalah saudara David palsu, tetapi ketika dia menciumnya, dia tidak menolak. Ia bahkan merasa ciuman ini sudah tidak asing lagi. Ketika dia masih sangat muda, kakak David suka menciumnya seperti ini. Putri melebarkan matanya dan menatapnya. Dia ingin mengenali siapa dia dan mengapa dia mencoba menjadi misterius dengannya. Namun, cahayanya sangat redup sehingga dia tidak bisa melihatnya dengan jelas. Tiba-tiba, dia mendengar dia memanggil namanya dengan lembut, "Putri." Dia hanya mengucapkan sepatah kata pun, yaitu namanya, dan hanya orang terdekat di sekitarnya yang memanggilnya demikian. Dia bisa mendengar dari suaranya bahwa ada banyak emosi dalam suaranya dan banyak keengganan. "Apakah kamu benar-benar saudara David?" Dia bertanya lagi, bersikeras untuk mendapatkan jawaban positif. "Percayalah pada nyalimu, indramu tidak akan berbohong." Dia mengangkat tangannya dan menyentuh pipinya, mencubitnya seperti yang dia lakukan ketika dia masih kecil. Berat badannya turun banyak. Saat dia mencubit wajahnya tidak terasa tembem seperti saat dia masih kecil. Putri mengulurkan tangan untuk memegang tangannya dan sedikit mengernyit. Tidak ada tato di punggung tangan kiri pria ini. Dia bukan Rizky, jadi siapa dia? Mengapa dia berbicara dengannya dengan suara yang dimodifikasi, namun mengisyaratkan bahwa dia adalah saudara laki-lakinya David? Saat Putri sedang tenggelam dalam pikirannya, hal lain terjadi. Dia menciumnya. Kali ini, dia tidak mencium keningnya, melainkan bibirnya. Terlebih lagi, dia begitu menciumnya, sulit rasanya dia ingin mengklaimnya sebagai miliknya. "Kamu." Putri menatapnya dan mendorongnya secara naluriah. Tapi ketika aroma familiar itu melayang ke dalam napasnya, dia berhenti meronta. Di alam bawah sadarnya, dia rela membiarkan kakaknya David menciumnya. Dia bisa menciumnya sesuka dia. Ketika ciumannya menjadi semakin bergairah, dia secara naluriah menutup matanya dan meraih erat ujung pakaiannya untuk menarik dirinya lebih dekat dengannya. Tepat ketika dia merasa akan tercekik dan lututnya terasa semakin lemah, dia mengulurkan tangan untuk memegang pinggangnya untuk menjaga keseimbangan dan menciumnya lagi. Ciuman ini berlangsung sangat lama. Ia pun berharap agar ia tidak berhenti dan hanya memeluknya seperti ini, agar mereka bisa bersama selamanya dan tidak pernah terpisahkan lagi. Saudara David, dia membiarkannya pergi setelah sekian lama waktu. Dia akhirnya bebas. Setelah menghirup udara segar, hal pertama yang dia ucapkan adalah namanya. Putri. Melihat bibir merah bengkak yang dia cium, dia benci betapa kasarnya dia dan hampir menyakitinya sebelumnya. Tapi dia tidak menyesal menciumnya. Saudara David. Dia memeluknya lagi dan memeluknya erat. Saudaraku David,
Aku akhirnya menemukanmu. Aku tidak akan pernah meninggalkanmu lagi di masa depan. Dia meletakkan kepalanya di dadanya lagi dan bersandar di pelukannya. Kakaknya David akhirnya berdamai dengannya, dan mereka tidak akan pernah berpisah lagi. Putri, dia memanggil namanya lagi. Dia ingin berbicara lebih banyak, tetapi berhenti berpikir 2 kali. Ada ribuan kata yang ingin dia ucapkan padanya, tapi dia tidak tahu bagaimana memulainya. Saudara David, kamu dapat mengatakan apa yang ingin kamu katakan. Saya mendengarkan. Dia mengedipkan mata padanya, dan matanya bersinar. Putri, bisakah kamu pergi ke suatu tempat bersamaku? Saat ini, dia tidak memikirkan identitasnya. Dia juga tidak khawatir apakah dia akan mengenalinya. Dia hanya ingin membawanya ke tempat di mana dia bisa melihatnya dengan jelas. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.